warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Jemaah kaum muslim rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita beragam kenikmatan yang setiap harinya kita senantiasa berada dalam nikmatnya. Dan di antara nikmat yang teragung yang saat ini kita rasakan adalah nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan dan nikmat dimudahkannya kita untuk beramal soleh di Ramadan. Karena banyak orang yang juga dipertemukan Ramadan tapi tidak dimudahkan untuk beramal soleh, maka kita bersyukur kepada Allah SWT ketika kita diberikan kemudahan, kekuatan, taufik yang kita bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal kebaikan, diantaranya menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita, menambah semangat kita, dan kita belajar di pagi yang berbahagia ini. Jemaah rahimakumullah, hari ini sudah memasuki hari yang ke-11 dari Ramadan. Itu artinya sepertiga Ramadan telah berlalu dari hidup kita di tahun ini. Dan Ramadan akan terus berlalu sampai nantinya akan berpisah dengan kita. Oleh karena itu seorang mukmin yang cerdas hendaknya senantiasa bermuhasabah diri, mengingat-ingat akan apa yang telah dia kerjakan selama Ramadan berlalu. Jika ada kekurangan maka ditingkatkan, jika sudah bagus maka dipertahankan, bahkan terus ditambah lagi dalam hal ketaatan, karena ini kesempatan yang sangat istimewa yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Jemaah rahimakumullah, insyaallah di pagi yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah tema yang penting, dan tema ini sangat erat kaitan dengan Ramadan, yaitu Ramadan, kesempatan mendekati Al-Quran. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Ana ingin menyampaikan sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Dan pertanyaan ini tentunya akan mengungkap sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran selama ini, atau dengan bahasa lain, sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran. Tentu pertanyaan ini pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya ada di diri kita masing-masing. Masing-masing kita bisa menjawab sejauh mana sudah kedekatan kita dengan Al-Quran. Apakah hubungan kita dengan Al-Quran sudah baik atau sedang tidak baik-baik saja? Untuk mengetahui jawabannya, saya akan ajukan pertanyaan berikutnya. Apa itu? Berapa waktu yang biasanya kita berikan untuk Al-Quran dalam keseharian kita? Berapa menit waktu yang sengaja kita sisihkan untuk membersamai Al-Quran? Kalau kita menghitung-hitung, membanding-banding antara waktu yang kita gunakan, kita habiskan untuk Al-Quran dengan selainnya, kita akan mendapati ternyata waktu yang kita sisihkan untuk Al-Quran sangat sedikit atau sangat banyak. Sangat-sangat sedikit gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita selalu mengakui, termasuk saya pribadi, bahwa waktu yang kita sisihkan untuk Al-Quran itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan yang lainnya, ini menunjukkan bahwa memang kedekatan kita dan Al-Quran itu sangat kurang. Sangat kurang. Karena itu seorang ulama bertanya, "Ya Syekh, bagaimana hubungan ulama salaf dengan Al-Quran?"
Bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran? Sang Syekh menjawab, sebagaimana halnya interaksi kita dengan HP saat ini. Apa jawabannya? Hubungan mereka dengan Al-Quran sebagaimana hubungan kita dengan HP. Coba kita renungkan, kalau HP kita itu kayak nggak kita buka seharian atau berapa menit begitu, kayak ada yang kurang dalam hidup ini gitu ya. Ke tempat kerja lupa bawa HP, kayak masya Allah, kayak kehilangan sesuatu yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kedekatan kita dengan HP itu luar biasa. Mungkin bisa kita cek ya, sebelum itu coba cek HP kita, berapa jam hari ini kita berinteraksi dengan HP dengan berbagai macam apa ya namanya yang kita buka. Ada WA-nya, ada Telegramnya, ada Instagramnya, ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada apa lagi itu, Facebooknya. Coba lihat berapa jam untuk Facebook, berapa jam untuk Instagram, berapa jam untuk WhatsApp, berapa jam untuk Telegram. Itu akumulasinya bisa, kalau standar berapa jam Pak biasa? 5 jam? Kebanyakan atau kurang 5 jam? Kurang ya. Ini pengalaman pribadi ya. Saya awal Ramadan sebelumnya ingin melihat apakah interaksi saya dengan HP itu dalam bisa dikurangi atau tidak. Saya cek biasanya, ini saya cerita pribadi, saya berinteraksi dengan HP itu dengan bagian dengan YouTube-nya, dengan Facebook-nya, WA, itu sekitar 6-7 jam. Terutama kalau memang ada kajian, saya lebih sering buka YouTube untuk apa, atau Google untuk mempersiapkan materi. Itu 7 jam. Di Ramadan saya usahakan coba lebih kurangi lagi sampai kadang 4, 5, 3. Dan itu paling terakhir saya cek lagi 3. Artinya apa? Kita kalau kita tidak berusaha, emang kita lepas gitu. Maka kenapa kita perlu buat target gitu Ramadan agar kita nggak lepas. HP kita kan punya, bisa kita deteksi ya. Cek di HP itu ada network, ada namanya program ya. Kita bisa ngecek dari kita buka HP ya, tanggal hari ini sampai nanti berapa tanggal itu total berapa ketahuan semuanya. Kita akan menyusun ternyata masya Allah dengan HP kita bisa selama itu dalam seharian itu. Bagi sebagian orang bisa 10 jam, bahkan dia ada yang ke saya mengegame gitu, masya Allah bisa di atas 10 jam. Ini renungan buat kita semuanya bahwa kalau kita bisa menyisihkan waktu untuk scroll itu berjam-jam, walaupun waktunya berbeda-beda, kenapa kalau untuk Al-Quran sepertinya agak berat? Kenapa? Ngerasa agak berat untuk Al-Quran selama itu. Bentar buka Quran itu, bentar buka Quran itu ya. Bentar buka HP. Coba benar-benar buka Quran itu luar biasa. Ya, ini semuanya menandakan bahwa memang kedekatan kita dan akan itu perlu diperbaiki. Maka Ramadan kali ini hendaknya menjadi momentum yang tepat untuk kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau selama ini kita merasa bahwa kedekatan kita dan Al-Quran sangat kurang, sangat minim, maka Ramadan kali ini hendaknya menjadi titik awal kita merubah pola hidup kita dengan Al-Quran. Kita tahu Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan dalam diturunkan Al-Quran, hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu kalau kita perhatikan bagaimana para salaf, ulama salaf itu luar biasa interaksi mereka dengan Al-Quran, khususnya di Ramadan. Artinya di luar Ramadan mereka juga memberikan porsi yang banyak untuk Quran. Ketika Ramadan tiba maka ditingkatkan lagi. Bukan seperti kita, kalau nggak Ramadan nggak baca Quran. Kenal sama Quran hanya di bulan Ramadan. Jadi ketemu Quran setahun sekali. Setelah Ramadan selesai, kalau di Arab sudah sampai jumpa lagi di tahun yang akan datang kalau masih hidup.
Ada sebagian kita nggak harus demikian. Ini menunjukkan bahwa sikap kita itu kurang perhatian. Makanya Ramadan itu harus menjadi madrasah buat kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Karena memang Ramadan bulannya Al-Quran. Anda tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana gambaran para salaf tentang dahsyatnya mereka berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di Ramadan. Kita pasti mendengar ada yang menghatamkan sepekan sekali, ada yang 3 hari sekali, ada bahkan sehari 2 kali, dan seterusnya. Itu semuanya luar biasa. Menunjukkan apa? Mereka luar biasa kedekatan dengan Al-Quran. Tapi yang ingin saya sampaikan, mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa kita kurang memberikan waktu untuk Al-Quran? Atau kenapa interaksi kita dengan Al-Quran itu sangat lemah dan kurang sekali? Jawabannya bisa berbeda dari satu ke yang lain, tapi secara umum saya ingin sampaikan, bisa jadi salah satu sebab yang membuat kita kurang semangat untuk membersamai Al-Quran karena kita kurang mengerti tentang betapa agungnya Al-Quran itu, betapa istimewanya Al-Quran itu, betapa besarnya nilai seseorang itu dekat dengan Al-Quran. Kalau kita ibaratkan, jika ada sebuah permata atau intan permata itu, kalau seorang itu tidak mengetahui nilai sebuah permata itu, bisa jadi akan membuangnya walau sudah di genggamannya. Kenapa? Dia nggak tahu nilai sebuah permata yang luar biasa itu. Pun demikian, tapi kalau dia mengerti bahwa nilai sebuah permata luar biasa, dia akan berjuang untuk mendapatinya walau harus menyelami lautan atau harus masuk ke dalam perut bumi. Dia lakukan itu. Kenapa? Nilainya dia sepaham luar biasa. Kalau seorang itu mengerti akan betapa bernilainya Ramadan, pun demikian dia akan jadikan Ramadan sebagai kesempatan dia untuk memperbanyak amal soleh. Ini nilainya luar biasa. Tapi bagi orang yang tidak mengerti nilai Ramadan begitu spesial, istimewa, dia akan menyikapinya sebagaimana halnya berlainnya. Dia akan melewati begitu saja, tahu-tahu Ramadan telah berakhir. Pun demikian Al-Quran. Kalau kita mengerti dengan baik dan menyadarinya bahwa berinteraksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran itu merupakan amal yang sangat agung dan mulia, mungkin insya Allah kita akan berjuang untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Saya tidak mengatakan kita tidak dekat dengan Al-Quran, tapi kurang dekat. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, tapi waktunya sepertinya perlu ditambah lagi. Maka langkah awal kita perlu tahu Al-Quran itu semulia apa sih, sehingga kita butuh meluangkan waktu yang lebih untuk Al-Quran dibanding yang lainnya. Yang pertama ya sekalian, yang harus menjadi perhatian kita dan kita selalu ingat itu, ingatkan hati kita bahwa Al-Quran itu kalamullah. Cukuplah ini sebagai keutamaan yang sangat agung yang hendaknya mendorong kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Semua kita mungkin sangat paham dengan bahwa Quran itu kalamullah. Cuma kesadaran itu yang perlu ditumbuhkan. Mungkin hatta anak kecil yang Quran itu apa? Kalamullah, firman Allah. Semua tahu itu insya Allah. Tapi pengetahuan yang saya maksud, pengetahuan yang dapat mendongkrak semangatnya untuk mendekati Al-Quran. Karena sebatas ilmunya nggak cukup, tapi itu ilmu yang menyadarkan dirinya bahwa dia butuh untuk membersamai Al-Quran. Kalamullah. Ketika kita bersama Al-Quran, ingat kita sedang berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita, kalam terbaik. Sungguh sangat miris kalau kita lihat di kita berjam-jam kuat
sabar baca berita, baca status orang, mengikuti kabar-kabar yang gak jelas, itu betah. Padahal itu kalamnya manusia, bakal gak ada kebohongan, ada riba di sana, ada kedustaan dan seterusnya. Tapi kadang manusia itu demen bersabar, tahu-tahu udah berjam-jam depan HP. Tapi kenapa Allah tidak demikian? Ya, maka butuh kita kuatkan kesadaran kita akan bahwa Al-Quran itu firman Allah yang hendaknya menjadi perhatian hidup kita. Ini yang pertama. Saya ulangi, yang pertama ini bukan sebatas kita mengetahui sebatas pengetahuan wawasan saja, nah. Tapi yang saya inginkan pengetahuan ini yang menghujam dalam hati, yang melahirkan sikap. Kalau kita menyadari ini firman Allah, firman Zat yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki setiap harinya, memberikan kita nikmat yang tak terhingga jumlahnya, maka inilah firman-Nya, inilah kalamnya, kita berinteraksi dengannya. Yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, kita pun perlu sadarkan diri kita bahwa Al-Quran itu kitab hidayah, kitab petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan agar kita beribadah kepadanya, yang pada akhirnya akan dibalas dengan surganya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia dengan tujuan beribadah kepadanya, Allah turunkan petunjuk kepada manusia agar mereka itu menuju Allah berdasarkan petunjuk itu. Kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, tidak baca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, bagaimana kita akan mendapat petunjuk itu? Jangan sampai kita punya petunjuk di tangan kita, tapi kita malah nyasar. Kalau zaman sekarang mungkin ada istilahnya Google Map, ya. Kalau Bapak mau ke tempat suatu daerah yang belum pernah, mungkin pakai map-nya akan mengarahkan. Walaupun kadang map katanya bisa salah juga. Allahu a'lam. Ini dalam hal dunia kita butuh map, butuh petunjuk arah. Bagaimana dengan hidup kita yang di tengah-tengah fitnah yang luar biasa itu, yang bisa saja seorang itu terhempas dari jalan yang benar, dia nggak butuh petunjuk. Bagaimana mungkin kita ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanpa petunjuknya kita akan mudah tersimpangkan dari jalan yang benar. Maka Al-Quran itu kitab hidayah, petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka Allah katakan, faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah jamin itu. Ini Rasul mengatakan, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi tadammana Allah an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah, kama qala. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya, maka Allah jamin dia tidak akan tersesat di dunia, tidak akan pula sengsara di akhirat. Dan ini harus terus kita tanamkan jiwa kita sedang membaca petunjuk hidup kita. Ingin hidup kita terarah, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, dekat dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang hendaknya menjadi perhatian kita, bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang menghidupkan jiwa. Allah sifati Al-Quran dengan istilah ruh. Ruh itu jiwa yang menghidupkan. Kalau kita roh kita itu, kita bisa hidup karena ada roh yang dalam jiwa kita, badan kita. Allah mengatakan, kadzalika awhayna ilaika wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian pula kami wahyukan kepada Muhammad ruh dari urusan kami. Ruh itu Al-Quran maksudnya.
Allah wahyukan kepada Rasul dengan Al-Quran yang Allah sebut dengan ruh. Kenapa? Karena ruh itu akan menghidupkan, dan Quran itu akan menghidupkan jiwa. Maka bagi yang ingin ketenangan jiwa, Quran obatnya. Bukankah kita harus mendengar ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub? Bukankah dan berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu akan menenangkan jiwa? Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Zikir yang utama adalah membaca Al-Quran, karena Quran kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, ketika kita berinteraksi Al-Quran, kita tanamkan ini firman Allah, ini petunjuk hidup saya, dan ini penghidup jiwa saya, sehingga harapannya semangat kita semakin membara untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, agar kita semakin semangat dalam membersemi Al-Quran, dan kita sampaikan tadi bahwa Ramadan ada titik tolak kita untuk memperbaiki hubungan Al-Quran, maka kita perlu juga mengetahui apa sisi lain yang bisa kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, tentu membaca Al-Quran adalah ibadah yang nilai pahalanya berlipat. Membaca Al-Quran akan mendatangkan pahala yang berlipat, baik di hari biasa apalagi di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka punya satu kebaikan dan lipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan oleh kita jemaah sekalian, betapa banyak pahala yang kita raup ketika kita membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Maka membaca Al-Quran adalah proses atau ibadah yang dapat mendatangkan pahala yang berlimpah. Alif lam mim 30 kebaikan. Tambah lagi, maka silakan dihitung saja berapa banyak kebaikan yang kita kumpulkan dengan membaca Al-Quran. Maka hadirkan itu di diri kita agar kita semangat, ya. Jangan sampai membaca Al-Quran sebagai rutinitas biasa saja. Hadirkan dalam jiwa kita, ini firman Allah yang saya baca, petunjuk hidup saya dan petunjuk jiwa saya, sekaligus ini bisa mendatangkan pahala yang berlipat untuk saya. Ini penting untuk kita hadirkan, karena terkadang sebagian orang itu melakukan ibadah itu sudah rutinitas saja. Wudu, ya karena wudu, sholat, ya itu tidak ada rasa ini suatu peribadatan yang agung. Allah perintahkan, Nabi perintahkan, sehingga rasa di hati itu berbeda, ya akan berbeda. Kita ke masjid menghadap Allah SWT dengan orang udah biasa tiap adzan ke masjid, dan jadi akhirnya apa? Dan biasa rasanya kan biasa aja, ya seperti orang yang baru pertama kali ke Mekah itu gimana rasanya itu? Oh, masih melihat Ka'bah itu bisa nangis. Kenapa? Karena baru pertama kali. Kalau udah dua kali semakin kayak biasa aja. Jadi biasa. Kenapa? Karena terbiasa. Makanya rasa ini perlu kita terus pupuk, kita hidupkan supaya ibadah kita itu terasa manis, lezat. Lezat itu dan ta'ah, kelezatan dalam beribadah. Sehingga orang yang merasakan itu dia bisa berlama-lama dengan ibadahnya. Tapi kalau kita belum mencapai level itu, tarawih misalnya Pak agak panjang dikit, nah udah beda itu rasanya itu. Kenapa gitu? Kurang menikmati sholat itu. Tapi kalau yang menikmati itu kok bener banget sholatnya gitu. Ini buat kita semua. Kita perlu belajar lebih banyak untuk menguatkan iman agar kita betah dalam beramal soleh.
Yang pertama, kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan kelipatan pahala yang sangat banyak. Yang kedua, kita membaca Al-Quran untuk meningkatkan iman. Karena Al-Quran sarana untuk meningkatkan iman. Allah berfirman tentang orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar jiwanya. Apabila dibaca kepada ayat Allah, dia dibaca, dia mendengar ayat Allah, dia zadatuhum imanan, imannya itu bertambah. Apalagi dia membaca, mendengar bisa membuat imannya bertambah, membaca tentu lebih dahsyat lagi. Maka membaca Al-Quran niatkan untuk menambah iman, dan karena setiap amal soleh itu menjadi sebab bertambahnya iman seseorang. Maka niat yang kedua, di samping tadi kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat, juga niatkan untuk menambah keimanan. Kemudian yang ketiga, di antara niat yang perlu kita hadirkan ketika membaca Al-Quran agar semakin semangat membacanya, membaca Al-Quran untuk menenangkan jiwa, menenangkan jiwa. Jadi saya katakan di awal bahwa jiwa kita itu butuh gizi, hati kita butuh asupan gizi. Sebagaimana halnya jiwa kita, fisik kita, jasmani kita butuh gizi, maka rohani kita pun butuh gizi. Dan gizi yang terbaik adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan fisik kita dari tanah, bahan dasarnya tanah. Ya, tanah di bumi, di bawah. Dan roh kita dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gizi untuk jasmani kita dari bumi, gizi untuk roh kita dari langit, dari Al-Quran yang Allah turunkan. Maka untuk menggapai ketenangan jiwa, ketentraman batin, itu Al-Quran menjadi solusinya. Maka baca Al-Quran, niatkan untuk menghilangkan kegalauan jiwa, ya, agar mendapatkan ketenangan jiwa. Karena jiwa itu tanpa gizi dia akan resah. Sebagaimana fisik kita, jasmani kita tanpa gizi yang cukup, dia akan melemah, mungkin pada akhirnya akan sakit. Pun demikian hati kita, jiwa kita, kalau kita tidak kasih dia itu gizi berupa ilmu, baca Quran dan seterusnya, ibadah kepada Allah, maka rohani kita akan sakit dan lama kelamaan bisa menjadi mati hati tanpa rasa. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, di antara niat yang perlu kita hadirkan ketika baca Al-Quran, membaca Al-Quran untuk mendapatkan syafaat Quran dari kiamat nanti. Syafaat itu adalah pertolongan. Di hari kiamat, setiap orang itu membutuhkan syafaat. Ya, karena manusia itu membutuhkan syafaat, di antara yang akan memberi syafaat adalah Al-Quran. Lain mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang dari kiamat nanti memberi syafaat untuk ashabnya, orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dan tidak sebentar membaca seluruh, tapi dia rutin bersama Al-Quran dan dia berusaha untuk memahaminya, itu nanti akan menjadi pemberi syafaat untuk dia. Dia katakan al-siyam wal Quran yashfa'an yaumil qiyamah. Puasa dan Quran itu akan memberi syafaat di kiamat nanti. Ya, ini diantara hal yang perlu menjadi perhatian kita, agar kita ketika membaca Quran kita hadirkan niat semua itu. Niat kita baca Quran karena pahala. Niat untuk apa tadi? Mendapat syafaat, niat untuk menangkan jiwa, ya, dan yang sebagainya. Ini adalah niat yang perlu kita hadirkan agar niat menambahkan iman, ya, untuk meningkatkan keimanan. Yang berikutnya, di samping niat-niat tadi jemaah sekalian, perlu kita perhatikan cara interaksi kita dengan Al-Quran itu
jangan hanya satu model. Kebanyakan kita sekarang ini interaksi kita, dekatnya kita Al-Quran dengan cara apa, Pak? Membaca, tilawah. Dan kebanyakan manusia membersamai Al-Quran hanya dengan tilawah saja. Apakah itu sudah cukup? Belum cukup. Itu level yang paling dasar. Memang tilawah itu udah pahala, tapi kita perlu tahu bahwa interaksi kita dan Al-Quran tidak hanya sebatas pada tilawah saja. Iya, tilawah menandakan pahala, menandakan keimanan, iya betul. Tapi ingat bahwa tujuan inti Al-Quran diturunkan itu bukan hanya dijadikan sebagai bacaan harian tok. Ya, Allah perintahkan warattil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil, perintah baca ada. Tapi kita perlu tahu bahwa membaca Al-Quran itu level tahap awal dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ada level di atasnya yang lebih penting juga kita perhatikan, apa itu? Tadabbur, merenungi kandungan Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran. Karena ketika seorang itu memahami Al-Quran akan mengantarnya kepada tadabbur. Karena tadabbur itu tidak akan mungkin tanpa ada pemahaman. Sehingga untuk bisa mentadabburi Al-Quran kita butuh memahami Al-Quran. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran kami turunkan kepada penuh keberkahan. Liyadabbaru ayati, agar ditadabburi ayat-ayatnya, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Ya, kata Ibnu Taimiyah, pintu gerbang menuju tadabbur adalah fahmu ma'ani. Agar kita bisa masuk ke tadabbur, kita butuh kunci yang namanya memahami makna-makna ayat. Bagaimana kita bisa merenungi ayat tanpa kita paham? Maka memahami apa yang kita baca dari Al-Quran itu bagian interaksi yang juga sangat penting, yang hendaknya jangan sampai kita abaikan. Maka saya menyarankan saja buat Bapak sekalian, kita semuanya, di samping kita punya waktu yang kita luangkan setiap hari, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, pokoknya tetapkan waktu untuk Al-Quran. Kapan waktu yang kita punya yang terbaik, sisihkan itu, usahakan. Dari hidup kita jangan sampai ada hari yang berlalu tanpa Quran. Walau baca sehalaman, walau setengah halaman, penting baca Quran. Ini tilawah. Ada target di tilawah. Yang kedua, target memahami. Dan levelnya banyak level memahami itu. Paling minimal kita baca terjemah Quran. Dan insya Allah mungkin di rumah kita punya terjemah Quran, ya, punya Quran terjemah. Minimal ada waktu baca terjemah. Setiap hari minimal saya baca setengah halaman ayat plus terjemah. Apa kata Allah di ayat ini? Baca saja. Dan itu bagian dari bentuk interaksi yang sangat luar biasa. Walaupun banyak yang melalaikan, tapi itu penting sekali. Ya, agar kita bisa mengetahui ternyata Allah perintahkan A di ayat ini. Allah sampaikan kisah B di ayat tersebut. Allah larang perbuatan ini di ayat ini. Dan itulah yang membuat kita semakin menambah petunjuk. Nanti saya kata awal, kitab Quran itu kitab hidayah, petunjuk. Kapan kitab itu akan petunjuk kita? Ketika kita mengerti, memahami kandungannya. Kalau kita tidak memahami apa yang kita baca, ya kita akan mendapatkan pahala membaca. Tapi untuk menambah petunjuk hidup kita nggak dapat. Ya kita nggak tahu. Ini ada petunjuk suruh ke sini, suruh ke ini, tapi nggak tahu. Ya gak, kita nggak dapat itu. Makanya kata sebagai ustaz sebenarnya, ya, baca Al-Quran untuk mendapatkan hadiah berupa pahala dan hidayah. Ya, membaca untuk mendapatkan hadiah dan hidayah. Hadiah berupa pahala
dan yang semisalnya. Hidayah berupa petunjuk yang ada dalam Al-Quran berupa kandungan-kandungan makna ayatnya. Ini penting. Jadi level interaksi kita tingkatkan. Kalau dulu interaksi kita hanya membaca Quran, maka sekarang coba naik level. Ya, tambahkan durasi waktu kita khusus untuk baca terjemah Al-Quran. Silakan mulai dari Al-Fatihah misalnya, atau kalau memang berat surat pendek dulu. Ya, Quran itu kan 600 sekian halaman. Kalau setiap hari kita baca sehalaman saja terjemah itu, berapa lama kita bisa khatam satu mushaf itu? 2 tahun, alhamdulillah. Itu perjuangan luar biasa. Kita punya tekad yang kuat untuk bersama Al-Quran walau setiap hari satu halaman, itu luar biasa. Dan itu gak gampang sebenarnya, karena memulai itu mudah. Istiqomah, Masya Allah itu. Sepekan pertama, Masya Allah luar biasa. Pekan kedua mulai berkurang. Pekan ketiga udah masalah. Makanya minta tolong sama Allah, ya Allah, saya ingin dekat dengan firman-Mu. Mudahkan hamba untuk membacanya, memahaminya, mentadabburinya. Itu buat jadwal dan evaluasi. Agar apa? Semakin dekat kita dengan Al-Quran. Jadi yang kedua, memahami ayat-ayat Al-Quran. Ini penting untuk kita perhatikan. Walaupun nanti akan muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana di Ramadan kita perbanyak baca atau baca sedikit tapi kita memahaminya? Ya, ini sering ditanyakan di setiap kajian gini Ustaz biasanya, ya. Kata para ulama, kalau bisa menggabungkan kedua itu bagus. Artinya dia ada target tilawahnya, ada waktu untuk memahami ayatnya, baca terjemah minimal. Kalau paling utama lagi baca tafsir, tapi paling minimal kita baca terjemah untuk latihan kita. Ya, tapi kalau misalnya kita waktunya sulit, Masya Allah, kita super sibuk misalnya, maka udah target tilawah perbanyak Ramadan. Ya, selama Ramadan maka perbanyak tilawah, walaupun nanti untuk pemahaman itu masih ditunda, nggak masalah, tapi intinya hubungan kita akan ditingkatkan. Ya, tilawah perbanyak silahkan. Ya, walaupun dia mengatakan lain melarang menghatam Quran dan kurang dari 3 hari. Tapi itu kata para ulama, kecuali kalau di kondisi tertentu di musim-musim yang terbaik, maka tidak mengapa. Dan itu dipahami oleh para ulama dan sahabat yang mereka menghatam Quran kurang dari 3 hari. Itu menyatakan bahwa di waktu itu khusus maka tidak mengapa bagi yang mampu. Yang nggak mampu ya ada track minimal. Minimal 1 kali khatam Ramadan itu luar biasa. Ya, intinya kita butuh kemauan yang kuat untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, setelah kita interaksi membaca, memahami, tadabburi. Tadabburi itu maksudnya apa sih? Sederhananya tadabburi itu kita mengerti apa yang diinginkan oleh ayat. Seorang mengatakan bahwa kalau kita ingin simpulkan Quran itu ada 3 bagian besar, ya. Ada isinya itu perintah-perintah, ada isinya itu larangan-larangan, ada isinya itu khabar-khabar. Khabar itu informasi-informasi tentang masalah zaman dahulu akan datang, tentang alam ghaib, tentang surga, tentang nama Allah, sifat Allah, tentang kisah-kisah terdahulu. Itu semua khabar. Maka tuntutan dari kita adalah membenarkannya, meyakini kebenarannya, dan mengambil ibrah di baliknya jika itu kisah. Kalau misalnya Allah mengambil hari kiamat tentang neraka, kita yakini itu bentuk mengamalkan Al-Quran. Ya, ini yang ketiga tadi itu, mengamalkan, membaca, memahami, mengamalkan. Karena nggak mungkin kita mengamalkan tanpa kita memahami. Nah, kalau kita pahami, kita amalkan. Caranya begitu, saya katakan, mengamalkan orang dengan cara memahami. Jika itu ayatnya berupa informasi, pertama, yakini kebenarannya, nggak boleh ragu. Ya, kita baca misalnya tentang surga, innal muttaqina, tentang orang bertakwa nanti surganya, kita yakini itu. Kita baca, kita paham, kita yakini. Baca tentang kisah Fir'aun misalnya, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, kisah Dzulkarnain, kisah Ashabul Kahfi. Semua kisah-kisah itu mengandung banyak pelajaran yang kita bisa petik. Ambil pelajaran dari itu. Jika itu kisah yang baik, berusaha untuk mengikuti jejak mereka.
Jika itu kisah orang-orang yang Allah binasakan, maka hindari untuk mengikuti jalan mereka. Ini mengamalkan ayat yang berkaitan dengan akhbar. Yang kedua bagiannya adalah awamir, perintah-perintah. Ya, lagi kita tahu ini perintah kalau kita pahami maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, pokoknya la yaskhur qaumin, harap beriman jangan merendahkan satu kaum yang lainnya. Ini larangan. Ya, misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat. Banyak perintah, banyak larangan. Jika itu perintah, kita diminta untuk mengamalkannya, mengerjakannya, melaksanakannya. Jika itu larangan, maka kita diminta untuk meninggalkannya. Ini 3 level ya secara umum dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran: membaca, memahami, dan mengamalkan. Ketiga ini perlu kita perhatikan dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, maka butuh sebelumnya belajar Al-Quran berarti. Ya, belajar Al-Quran, membaca, mudah bisa baca, maka rutinkan bacanya, jangan lupa maknanya dan usahakan untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, dan Nabi SAW, Nabi Aisyah mengatakan ketika ditanya, kaifa khulqun Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW? Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Maksudnya apa? Nabi merealisasikan apa yang menjadi perintah Al-Quran. Jadi Quran itu tercermin dalam keseharian Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengamalkan petunjuk Al-Quran. Sehingga ketika kita memahami Al-Quran, berikutnya kita berusaha untuk menghiasi hidup kita dengan Al-Quran. Apa yang Al-Quran perintahkan, kita laksanakan. Apa yang Al-Quran larang, kita tinggalkan. Jangan sampai terjatuh dalam suatu hal yang oleh seorang sahabat dikatakan, rubba qarin bil Quran wal Quran yal'an. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan Quran itu melaknat dirinya. Kok bisa? Allah berfirman, ala la'natullahi adh-dhalimin. Ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dia zalim. Ya. Dia menzalimi dirinya, menzalimi orang lain. Itu laknat. Lalu dia baca ayat itu karena nggak ngerti ayatnya, akhirnya dia tidak mengabaikan perintahnya, akhirnya terjebak dalam larangan. Maka memahami itu penting. Ya, sangat bagus kita sudah rutin membaca Al-Quran, tapi naik level lagi. Tambahkan waktu kita untuk membaca terjemah Al-Quran paling minimal. Kalau masih penasaran, tambah lagi tafsir. Ada tafsir ringkas, tafsir biasa misalnya, ada terjemah udah ada, baca Al-Quran. Buktikan bahwa kita itu ingin dekat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan bahwa nggak mesti kita banyak-banyak, yang penting kita tunjukkan keseriusan kita kepada Allah. Kita ingin dekat dengan Al-Quran sampai kita wafat. Ya, alangkah indahnya kita wafat dalam hati kita punya niat tekad untuk selalu bersama Al-Quran, baik membacanya, memahaminya maupun berusaha untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, Ramadan yang kita sedang di dalamnya hendaknya menjadi titik awal untuk kita semua memperbaiki cara hidup kita dengan Al-Quran. Pola hidup kita dengan Al-Quran ditingkatkan lagi di bulan ini. Berharapan setelah tiba nanti kita sudah terbiasa dengan keseharian kita bersama Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menggugah kita semuanya untuk kembali mengevaluasi diri kita masing-masing tentang waktu yang sudah kita biasa sisihkan untuk Al-Quran. Jika belum ada waktu yang kita sisihkan, ingat ya, disisihkan bukan untuk sisa. Sengaja waktu untuk Quran, pokoknya nggak ada yang lain untuk Quran. Kalau kita belum punya waktu untuk Quran, maka usahakan sisihkan untuk Quran. Kalau sudah ada, usahakan untuk istiqomah menjaganya. Ya, tanamkan ke kita, saya tidak tidur kecuali saya hari ini udah baca Quran.
keseharian sibuk luar biasa, selalu tidur usahakan paksakan dipegang Quran baca kalau sehalaman baru tidur. Itu apa? Untuk membiasakan jiwa, karena jiwa itu kalau sudah dibiasakan akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan jadi mudah. Kalau udah mudah, nanti semakin lama semakin levelnya akan merasa kenikmatan dari kita beribadah. Kenapa kita masih berat? Karena belum terbiasa. Coba paksakan di awal, paksakan agar sebuah kebiasaan, nanti dari kebiasaan jadi kita merasakan kebutuhan. Kalau dari kebutuhan, nanti kalau enggak ada yang kurang. Kalau bisa kita harian di Ramadan, kalau enggak makan pagi, kayaknya ada yang kurang, belum makan pagi, belum sarapan, belum makan siang. Kenapa? Kita ada kebutuhan kita. Kita butuh itu. Pun demikian, kalau kita bersama Al-Quran itu level yang sudah kebutuhan harian saya itu Quran, gizi roh saya itu Quran. Kalau enggak, kayaknya ada yang hilang dari diri kita. Itu level yang luar biasa. Itu enggak gampang, tapi mampu kita raih itu dengan perjuangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang sekali yang saya sampaikan, semoga semuanya bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk membersamai Al-Quran sepanjang hidup kita, dan Allah mudah kita untuk bisa membacanya, memahaminya, dan juga mengamalkannya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Allahu a'lam. Demikian, bagi yang ingin ditanyakan dipersilakan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Insyaallah materinya tinggal diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tadi kalau dibandingkan dengan kantor-kantor ya. Kantor itu biasanya kalau ada kebijakan, biasanya ada sosialisasi, kemudian ada implementasi, kemudian ada internalisasi. Jadi sosialisasi kenalan, dan pelaksanaan itu dalam jiwa. Nah ini kita di dalam target misalnya ingin internalisasi Al-Quran menjadi jiwa dan Al-Quran menjadi jiwa seorang itu bagaimana ya kalau benar-benar bisa shortcut sosialisasi langsung internalisasi implementasinya ini kan soalnya tadi Ustaz sampaikan harus ada membaca tilawah, kemudian ada guru memahami artinya bisa dijual lagi dari tafsir. Kira-kira bagaimana Ustaz supaya lebih efisien? Baik, sebenarnya tahapan yang tadi saya sampaikan itu tidak mesti dia harus di development dia lama dulu gitu, baru dia pindah ya. Jadi bisa dilakukan di waktu yang sama. Tiga-tiga itu bisa langsung diinternalisasi tanpa harus tahap-tahapnya. Tapi dia baca, kemudian dia tahu maknanya dan dia tahu apa yang diminta ayat, langsung dia terapkan. Seperti contoh kayak gini, Bapak membaca misalnya di surat Al-Baqarah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Ini kan ayat kita baca terjemah langsung. Oh, ini ayat perintah suruh meninggal riba. Maka seketika ayat itu menjadi pecutan buat kita. Kalau kita sedang dalam itu segera tinggalkan. Ini kan bentuk pengenalan Al-Quran. Tapi memang dalam proses itu, dalam mengamalkan itu kadang itu ada jiwa itu daya terima itu beda-beda, ya, tergantung kekuatan imannya. Makanya dari itu proses menguatkan iman itu penting. Ketika seorang itu mendapatkan satu petunjuk, satu informasi, itu tidak semua orang langsung otomatis banting setir, enggak. Karena itu ada namanya jiwa itu kadang itu ketika tahu sesuatu yang baru, oh, ini berarti nggak boleh ya. Biasa ada gejala jiwa tuh. Ketika ini dia abaikan, biasa akan menghilang gitu. Padahal ini sinyal hidayah. Ini ada ilmu baru sampai ini membuat saya itu jadi galau di mana gitu. Ketika dia terus gali itu kan upaya dia untuk internalisasi itu yang ayat yang saya dibaca itu, dia menggali itu akan semakin memantapkan jiwa dia. Bismillah,
Nah, jadi proses itu memang ada proses, tapi bukan berarti tadi itu harus satu dulu perlu. Tapi satu waktu itu kita dilakukan 3 hal itu yang sama. Walaupun nanti itu hasil akhirnya itu butuh tahapan terkadang itu bagi orang, itu hal yang wajar. Karena memang setiap orang itu beda-beda kekuatan imannya, tergantung kekuatan. Makanya Allah mengatakan in kuntum mu'minin. Jika itu benar-benar iman, maka patuhi itu perintah. Selalu perintah Allah, larangan itu dikaitkan dengan iman. Kenapa? Karena iman yang kuat itulah yang akan membuat dia semakin kuat untuk tunduk pada perintah Allah. Makanya tadi itu proses menguatkan iman dengan tilawah itu akan nambah iman. Pemahaman itu akan semakin menguat iman. Dengan itu akan siap ketika kita dapat petunjuk Quran yang mungkin semua kita belum tahu, kita akan mudah untuk mengaplikasikan apa yang sedang menjadi bacaan kita hari ini. Wow, jadi begitu yang saya pahami dari apa yang saya akan. Nah, ada lagi Bapak sekalian? Sudah cukup? Enggak ada sarapan pagi ya, puasa. Baik, demikian Bapak Mas sekalian, semoga yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah membantu kita untuk menyelesaikan Ramadan dengan sebaik mungkin, dan Allah catat kita semuanya di antara orang-orang yang mendapatkan ampunan Ramadan. Amin. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.